Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Presiden Joko Widodo menetapkan modal awal pembentukan dan pelaksanaan Bank Tanah sebesar 5 triliun rupiah. Modal awal ini akan dirogoh dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam rancangan peraturan pemerintah Bank Tanah, bila modal Bank Tanah berkurang dari 5 triliun rupiah, maka pemerintah akan menutup lagi kekurangannya dari APBN. Setelah berjalan, Bank Tanah dapat memperoleh kekayaan dari APBN, pendapatan sendiri, penyertaan modal negara, hingga sumber lainnya. Nantinya Bank Tanah juga dapat menerima pembayaran dalam bentuk penyertaan modal pada pihak lain yang melakukan kerjasama pemanfaatan tanah. Rencananya, Bank Tanah untuk menjamin ketersediaan tanah kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan baru atas pungutan ekspor crude palm oil sebesar produk turunannya. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2020, tarif layanan umum Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit ini berisi skema pungutan ekspor CPO kini berdasarkan layer atau lapisan harga CPO. Pungutan progresif ekspor sawit mentah berlaku mulai 10 Desember 2020. Jika sebelumnya pungutan ekspor untuk CPO sebesar 55 per ton untuk harga komoditas sawit, dalam aturan yang baru, pungutan akan dibanderol berdasarkan rentang yang berbeda di tiap lapisan harga. Jika harga CPO berada di bawah $670 AS per ton, maka dikenai pungutan $55 AS per ton. Kemudian pungutan akan kembali naik senilai $15 AS untuk setiap kenaikan harga CPO sebesar $25 AS per ton. Untuk periode 1 sampai 31 Desember 2020, Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi CPO sebesar $870,77 AS per ton. Dengan begitu, besaran pungutan ekspor menjadi $180 AS per ton. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuka lelang dini untuk sejumlah proyek di tahun depan. Tak kurang dari 46,6 triliun rupiah dari 4.067 paket infrastruktur yang telah dilelang, Kementerian PUPR di tahun depan memang menggenjot penyerapan anggaran infrastruktur. Maklum saja, Kementerian PUPR memiliki anggaran belanja yang paling tinggi di tahun depan. Pagu anggaran tersebut akan difokuskan pada 5 program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi COVID-19. Fokus pembangunan infrastruktur di tahun depan mulai dari lumbung pangan, pengembangan destinasi wisata, dan program padat karya untuk mendorong daya beli dan lapangan kerja. Perusahaan raksasa keuangan dunia JP Morgan memprediksi pasar saham Asia akan mengungguli pasar global pada 2021. Penyebabnya pada tahun ini pasar saham Asia cenderung dihindari oleh investor-investor global. Joyce Chang, Kepala Riset Global JP Morgan memperkirakan pasar saham Asia bisa tumbuh 20% di tahun depan. Secara historis, investor telah mengalokasikan sekitar 9% secara keseluruhan ke saham pasar berkembang jelasnya. Namun saat ini, alokasinya hanya sekitar 7%. JP Morgan juga meramal pasar obligasi di negara berkembang di 2021 bisa tumbuh 5-6%. Setelah tertunda dan melalui diskusi alot, negara-negara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC Plus akhirnya sepakat untuk meningkatkan produksi sebesar 500.000 barel per hari mulai Januari. Hal ini berarti total pengurangan produksi pada awal 2021 menjadi 7,2 juta barel per hari. Sebelumnya pada April 2020, OPEC Plus menyetujui pemotongan produksi 9,7 juta barel menjadi 7,7 juta barel pada Agustus. Pasar pun bereaksi, harga kontrak futures minyak mentah langsung menguat 1,8% ke $49.5 per barel dan kontrak future West Texas Intermediate naik 1,7% ke $46,3 AS per barel. Konsensus yang disepakati oleh OPEC Plus masih mengindikasikan bahwa hubungan para kartel masih bisa dipertahankan meski melalui diskusi alot dan panjang. Di sisi lain, OPEC Plus menegaskan kesepakatan penambahan produksi itu akan dikaji sebulan sekali.